Ya baik, kita lanjut boleh kan Tan? Siap. Masih tentang bank keluarga, khususnya pada garis besar tadi, garis bawah, huruf tebal itu tentang kesehatan. Ternyata ini saya kemudian juga terbuka pikiran saya, ternyata ya kesehatan itu lebih penting untuk ditamakan supaya hari tua nanti tidak memberatkan anak-anak luar biasa. Nah, ini yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi hangat-hangat dibicarakan mulai dari pusat, provinsi, sampai di kabupaten sampai di desa ini, karena stunting dan remaja dan stunting. Ini isu yang hangat-hangat saya lihat di institusi manapun, bukan hanya di institusi BKKBN, kayaknya di dinas terkait juga ini bicarakan stunting, tapi di kita khususnya di remaja sekarang. Kalau Anda Topan sendiri, boleh silakan. Kalau Anda Topan sendiri, ini sebagai penyuluh ya, sebagai penyuluh, kemudian sebagai koordinator, itu hal-hal apa yang kita lakukan di situ dan supaya kemudian informasi ini atau perubahan perilaku ini mungkin perubahan pengetahuan atau penambahan pengetahuannya remaja ini tentang kesadarannya untuk pencegahan atau apalah tentang stunting ini. Terima kasih. Yang saya lakukan selaku penyuluh sekaligus koordinator, maka saya ngajak semua teman yang ada di Sumbawa. Tapi sebelumnya saya sudah koordinasi duluan dengan Pak Camat, Pak Lurah. Saya punya niatan bersama Pak Lurah mau memberi edukasi kepada remaja-remaja dan kepada bumilsa dan kepada yang memiliki balita tentang stunting. Tapi ini jangan khawatir. Saya tidak pernah menganggap program jalan tidak ada program. Nanti ada anggaran. Saya tidak pernah menganggap kegiatan berjalan selalu ada di anggaran. Selama saya teman-teman saya dan teman-teman punya yang baik, maka satu yang saya rindukan dari lurah sampai camat, datangkan saya objek yang saya mau temui. Setelah itu ialah saya mau mengelola. Maka alhamdulillah sudah berapa kali selama 2 tahun saya di sini itu saya camat dan lurah dan kita bekerja sama dengan dinas kesehatan. Nah, jadi berbicara tentang infeksi bukan gaweannya saya dan teman-teman penyuluh, berikan kepada orang kesehatan gitu loh ya. Saya penyuluh dan teman-teman yang lain lebih kepada ajakan, himbauan, sesuatu yang bersifat informatif itu. Adapun intervensi fisik itu biarlah kesehatan yang punya gawean. Iya. Jadi saya bangun itu saja ya, bangun dulu dengan mitranya. Ini kalau soal membangun komunikasi dengan stakeholder itu saya pribadi dan teman-teman sudah sangat yakin Anda Topan di level atas. Tapi ini saya mau tanyakan Anda membangun kapasitas penyuluhnya, mampu tidaknya melakukan atau memberikan, menyampaikan informasi itu. Betul. Ya, karena bisa jadi penyuluh tertentu boleh, tapi nggak merata kan pemahaman tentang itu. Betul kan? Jadi ada hal yang suka kita lakukan yang orang lain nggak perlu tahu. Ada kan namanya meeting setiap minggu. Itu saya taruh di hari Senin. Jadi setelah kita membahas tentang bagaimana capaian target-target terhadap PPN A, B, dan C, selalu saya lempar. Kayaknya sekarang kita enak cerita stunting. Kayaknya sekarang enak kita. Saya tidak sombong, tapi mungkin yang unik selalu ada materi gituan. Setiap saya di balai ini kan? Di balai ini. Dengan asumsi apa yang saya tahu, apa yang teman tahu, kita bisa sharing. Jadi insya Allah pemahaman tak sama. Ayo sama-sama bikin jam terbang tak
Nah, Gitu. jam terbang Pak, inilah Nah. ini saya suka selalu ada tiba-tiba yang kemudian terlintas jam terbang kata Jam terbang. ini kata kuncinya jam terbang. Iya. Saya juga kadang pernah lihat, bukan kadang, beberapa kali lihat teman yang belum pernah diberikan kepercayaan Ah. terbang, Ah. belum pernah diberikan kepercayaan terbang, tidak terlihat. Kita kadang bilang, mana orang ini mampu tidak ada. Betul. Sekali yang diberikan kepercayaan untuk pegang kemudi terbang, Pak, subhanallah. mana kan? Luar biasa. Jadi memang itu tadi ya, jam Ah. terbang. Iya. Berawal dari gini aja. Saya lihat nggak zaman hari ini orang ngomong sendiri, nggak zaman. Sukses itu bukan sendiri. Nah, iya. Sukses itu bersama. Nah, ini selalu kita bilang ya. Iya. Kemudian kedua, saya tidak pernah mau menilai orang itu tidak sanggup sebelum dia membuktikan dirinya. Jadi dibukakan jalan, dibukakan peluang. Ayo sama-sama Ki, bikin Ki. Minggu pertama bikin Ki ini semua di kelurahan K. Setelah itu jalan, kita bikin lagi, bikin Ki ini di kelurahan K minggu kedua atau ketiga. Alhamdulillah itu senantiasa ada. Tapi kita bangun dulu dalam meeting itu. Intinya meeting, saya gunakan meeting itu ajang memperbaiki kapasitasnya penyuluh juga. Oh, iya. Bukan ajang hanya bercerita capaian-capaian gitu. Oh, iya. Enggak, ya. Iya. Gitu. Keren sekali itu kan. Saya dikilai karena sedikit. Iya. Ada poin yang saya garis bawahi beberapa poin. Yang pertama tadi untuk chatting pesan-pesan bahwa kata kuncinya adalah komunikasi. Itu kan tadi komunikasi komunikasi itu dengan suami dan istri. Iya. Terus untuk orang tua atau mungkin untuk guru-guru PAUD sekolahnya ya mengulang-ulang apa namanya tadi itu tadi Ya, senantiasa mengulang gitu loh. ya kayak gitu. Terus poin ini tadi tentang jam tayang, jam terbang, kepercayaan memberikan itu kepada teman-teman penyuluh. Terakhir kan Pak? Ya. Terakhir. Ini tentang kapasitas masih tentang kapasitas penyuluh, tugas-tugas penyuluh, hal yang mungkin kurang seret di kepala tak di hati tak tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pusat, provinsi kepada penyuluh. Mungkin ada yang perlu disampaikan juga. Oh, oke. Setelah terakumulasi semua tentang apa sih kinerja penyuluh, maka selaku manusia normal, penyuluhnya itu normal, maka dia merindukan apa sih apresiasi terhadap sebuah kinerja gitu loh. Apresiasi terhadap sebuah kinerja, bukan apresiasi yang terberi. Maksudnya kan? Yang saya bahasakan adalah bukan apresiasi yang terberi. Artinya apresiasi memang layak, bukan karena diberi begitu saja tanpa sebuah kinerja. Nah ini yang saya maksud. Contoh kasus, dikala seorang penyuluh melaksanakan semua apa yang menjadi target kinerjanya, maka setiap tahun dia akan mengumpulkan poin gitu loh. Tiba masa setelah beberapa saat poin itu dikumpul, maka dia berhak menerima apresiasi dari kinerjanya, yakni naik golongan dan jenjang. Nah, cuma ada aturan kekinian yang membahasakan jumlah jenjang di suatu tempat itu ada hitung-hitungannya gitu. Bahasa ininya kerennya dia bahasakan analisis beban kerja gitu. Analisis beban kerja adalah sesuatu yang baik apabila dijalankan sama-sama. Sama-sama dalam artian gini, silahkan beri penghargaan kepada teman penyuluh yang berprestasi, reward, tapi jangan lupa berikan punishment juga terhadap penyuluh yang gak berkarya gitu loh. Jangan karena persoalan oknum yang gak berkarya itu mematikan semangat teman-teman yang punya kinerja baik. Kayak masa-masa bagaimana lagi kayak masa kita kerja. Asumsinya gini ya. Dalam satu wilayah sudah ada golongan tertentu, jumlahnya sudah cukup. Tiba masa ada teman penyuluh
yang banting tulang, peras keringat, bahkan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya, maka tiba masa dia harus mendapat apresiasi. Dia sudah layak bergeser jenjang dan jabatan. Tapi ini nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak terbuka jalan karena adanya aturan tentang analisis beban kerja bahwa di satu wilayah cukup sekian golongan dan jenjang. Terus di mana apresiasi terhadap kinerja? Lantas dibahasakan, boleh itu mutasi ke tempat lain yang membutuhkan jenjang dan jabatannya kita. Tunggu dulu, mutasi keluar wilayah bukan hal yang saya takuti, tapi yang perlu kita cerita adalah gimana sih dengan orang yang ada di wilayah itu tak berkarya dan juga tidak bergeser, malah keberadaannya hanya menghambat orang menduduki posisi itu di wilayah. Acara dulu kan? Iya. Bisa ditambah-tambah lagi kata? Silakan dia. Kalau yang itu, maka yang saya rindukan adalah butuh ada yang namanya reward, tapi tetap menjalankan yang namanya punishment. Punishment itu wajib ada untuk membalancingkan antara penghargaan dan hukuman. Siapa yang tidak berbuat beri hukuman. Tapi di aturan atau di Ada kan? Ada. Makanya saya bilang, saya penyuluh yang paling senang kalau aturan tentang ABK itu dijalankan sempurna, jangan diperjalankan setengah-setengah gitu. Iya, saya paling senang itu. Ini seperti kebalikan anak kan? Sudah saya lihat gambar-gambar meme di Facebook dari mana? Nah ini mohon maaf ini hukum tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ini kebalikannya kan? Terkesan mempertahankan yang nggak produktif gitu. Kemudian bukan juga nyingkirkan, tapi seolah-olah nggak peduli terhadap teman-teman yang berprestasi. Itu pujian, itu ungkapan ekspresi gitu, bukan sebagai sebuah aturan legal. Apabila sudah diuji maka cukup itu saja pengharganya. Lagian tidak ada orang yang ini. Yang dia rindukan adalah bagaimana dia melihat apresiasinya itu tertera di atas kertas. Nah itu, itu lagi bisa garis bawahi lagi apresiasi. Tertera di atas kertas dalam hal ini. Iya, saya paham. Teman-teman tunggu pasti paham juga ini. Jadi sesi terakhir obrolan kita ini fokusnya ke teman-teman pemilu ya. Teman-teman perlu nonton sampai habis ini. Baik, terakhir Kanda. Terakhir pesan-pesan kepada teman-teman kita dalam pemilu dimanapun berada. Oke. Pesannya. Kalau pesannya saya, tetap jalankan yang menjadi tupoksi kita. Kemudian kedua, harus ada empati di dalam menjalankan itu tupoksi, supaya tidak pernah terganggu dengan cerita-cerita anggaran, cerita-cerita perintah, nanti di perintah baru mau bekerja, itu nggak ada. Jadi utamakan saja kerja kita, berintegritas kita terhadap kegiatan kita, dan tuangkan sedikit empati. Oke, baik. Terima kasih Kanda. Siap. Kerja berintegritas, empati. Itu luar biasa sekali. Kita hapus dulu tuh kata-kata pertama. Terima kasih atas jamuannya Kanda. Habiskan kecintaan. Terima kasih. Semoga saja kita masih diterima berbagai-bagainya dan selalu bisa lanjut ke depan lagi, kita bincang-bincang dan tambah lagi referensi-referensi. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.